Film dimulai dengan seorang pria bernama Curtis yang sedang berada di taman rumahnya. Dia melihat awan aneh di langit, lalu tiba-tiba hujan turun. Saat Curtis melihat tangannya, dia terkejut karena hujan yang turun ternyata berupa minyak. Dia buru-buru mandi, lalu sarapan bersama keluarganya yang terdiri dari istrinya, Samantha, dan putrinya, Hannah. Diketahui bahwa Hannah bisu. Setelah sarapan, Curtis pergi bekerja. Dia bekerja sebagai penggali tanah. Temannya di tempat kerja, Deward, mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja hari itu karena hujan, tetapi Curtis tidak mendengarkan dan tetap menggali. Namun, ketika hujan turun lebih deras, dia akhirnya berhenti dan pulang. Sesampainya di rumah, dia pergi ke taman untuk membersihkannya. Tiba-tiba, anjing mereka yang bernama Red mulai menggonggong. Curtis hendak membawa Hannah masuk ke dalam rumah, tetapi Red menyerangnya dan menggigitnya. Tiba-tiba, Curtis terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Curtis kembali sarapan dengan Samantha dan Hannah. Saat melihat Hannah memberi makan anjing mereka, Curtis mulai merasa cemas. Dia kemudian pergi bekerja lagi. Saat sedang menggali, Curtis melihat sekelompok burung bermigrasi di langit. Dia terdiam memperhatikan mereka sampai Deward memanggilnya kembali untuk bekerja. Sepulang kerja, Curtis dan Samantha membawa Hannah ke sekolah untuk belajar bahasa isyarat. Dalam perjalanan pulang, hujan turun, dan kaca mobil mereka menjadi buram. Curtis terus mengemudi, tetapi tanpa sadar dia mengalami kecelakaan. Ketika dia turun untuk memastikan Hannah baik-baik saja, tiba-tiba beberapa orang datang, memecahkan kaca mobil, dan menculik Hannah. Curtis berteriak memanggilnya, lalu dia terbangun lagi, menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk lainnya. Curtis semakin merasa cemas karena mimpi-mimpi buruk itu terus berulang. Dia memutuskan untuk tidak pergi bekerja hari itu dan beristirahat di rumah. Ketika Samantha pulang, dia bertanya kepada Curtis mengapa anjing mereka dikurung di luar. Curtis hanya mengatakan bahwa itu untuk keselamatan Hannah. Saat mereka menonton berita, ada laporan tentang awan gas beracun yang menyelimuti sebuah daerah dan membunuh semua penghuninya, kecuali satu orang yang selamat. Curtis semakin takut terhadap keselamatan keluarganya. Suatu malam, dia melihat seorang pria berdiri di luar jendela, menatap Hannah. Ketika Curtis mendekat, pria itu tiba-tiba mencoba masuk dengan paksa. Curtis melihat benda-benda di dalam rumah mulai melayang ke atas. Seketika itu juga, dia terbangun dan menyadari bahwa itu lagi-lagi hanyalah mimpi buruk. Karena semakin terganggu dengan mimpinya, Curtis membeli buku tentang gangguan mental. Saat Samantha mengundangnya untuk pergi ke gereja bersama keluarganya, dia menolak. Dia malah pergi ke dokter dan mengeluhkan kesulitan tidurnya akibat mimpi buruk yang terus datang. Dokter memberinya obat tidur dan menyarankan untuk menemui psikiater. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Curtis tidur nyenyak tanpa mimpi buruk setelah meminum obat dari dokter. Namun, keesokan harinya, saat sedang bekerja, dia mendengar suara petir yang sangat keras. Ketika bertanya kepada Deward, temannya itu mengatakan bahwa dia tidak mendengar apa-apa. Curtis mulai sadar bahwa hanya dia yang bisa mendengar suara-suara aneh itu. Curtis mengunjungi ibunya di rumah sakit jiwa untuk menanyakan tentang awal mula penyakit skizofrenia yang dideritanya. Dia ingin tahu apakah dirinya mengalami gejala yang sama. Ibunya bercerita bahwa dia dulu mengalami delusi dan merasa diawasi oleh orang lain, tetapi dia tidak pernah mengalami mimpi buruk seperti Curtis. Karena semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengannya, Curtis berusaha menemui psikiater, tetapi jaraknya terlalu jauh. Dia lalu meminta rekomendasi dokter yang lebih dekat. Saat pergi ke bank, Curtis mengajukan pinjaman dalam jumlah besar untuk membangun bunker perlindungan di taman rumahnya. Ketika Samantha mengetahui hal ini, dia sangat marah karena Curtis menghabiskan uang mereka untuk sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Curtis mulai mengonsumsi obat tidurnya dalam jumlah besar. Suatu malam, Samantha menemukannya kesulitan bernapas dan muntah darah. Dia segera menelepon ambulans, tetapi Curtis menghentikannya dan mengatakan dia baik-baik saja. Curtis akhirnya mengaku kepada Samantha bahwa dia mengalami mimpi buruk yang menakutkan tentang badai besar, hujan minyak, dan orang-orang yang menyerangnya untuk menculik Hannah. Dia percaya sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa itu. Keesokan harinya, Curtis meminta atasannya untuk memindahkan Deward ke lokasi kerja lain karena dia merasa tidak nyaman dengannya. Permintaannya dikabulkan, tetapi bosnya memperingatkan bahwa Curtis sering absen akhir-akhir ini. Sementara itu, istri Deward berbicara dengan Samantha dan mengatakan bahwa suaminya menganggap Curtis mulai bertingkah aneh. Samantha membela Curtis dan mengatakan bahwa dia hanya sedang stres. Curtis membeli masker gas untuk persiapan bencana.
Suatu malam, saat sedang makan malam bersama teman-temannya, Dewart bertanya mengapa Curtis menghindarinya. Ketika Curtis mencoba menjelaskan, Dewart malah marah dan memukulnya. Curtis balik memukulnya dan berteriak kepada semua orang bahwa badai besar akan datang, tetapi mereka semua tidak mempercayainya. Keesokan harinya, saat Curtis sedang memperbaiki mobil, Hannah berlari ke jalan. Dia segera mengejarnya, lalu tiba-tiba sekelompok burung jatuh dari langit dan mati. Curtis segera sadar bahwa ini semua adalah mimpi lain. Suatu malam, badai besar benar-benar datang. Curtis membawa Samantha dan Hannah masuk ke dalam bunker perlindungan yang sudah ia bangun. Dia memasangkan masker gas kepada Samantha dan Hannah, lalu mereka tertidur. Keesokan harinya, Samantha membangunkannya dan mengatakan bahwa badai sudah reda. Namun, Curtis bersikeras bahwa badai masih berlangsung karena dia mendengar suara-suara aneh. Samantha meminta Curtis menyentuh pintu bunker agar dia bisa merasakannya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa di luar sudah aman, dia akhirnya membuka pintu dan melihat bahwa semuanya normal. Setelah kejadian itu, dokter menyarankan Curtis untuk pergi berlibur bersama keluarganya agar pikirannya lebih tenang. Curtis, Samantha, dan Hannah pergi ke pantai. Saat Curtis bermain pasir dengan Hannah, tiba-tiba Hannah menunjuk ke langit. Curtis melihat ada badai besar yang mendekat. Samantha keluar dari rumah dan melihat hal yang sama. Ketika hujan mulai turun, Samantha memasukkan tangannya ke dalam tetesan air dan menyadari bahwa hujan itu memang berupa minyak. Dia akhirnya menyadari bahwa Curtis tidak berhalusinasi selama ini, bencana yang dia takutkan benar-benar akan terjadi. Tamat.